Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang transliterasi huruf hijaiyah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa itu transliterasi huruf hijaiyah? Nah, transliterasi itu adalah panduan penulisan huruf Arab ke huruf Latin atau huruf hijaiyah alif ba ta ke huruf yang tulisannya A B C D, atau kalau kita mudahkan huruf Indonesia ya, kita bahasakan lebih mudah, yang huruf hijaiyah kita ganti huruf Arab, yang huruf Latin kita ganti huruf Indonesianya. Nah, yang A B C D sampai Z-nya itu. Oke, kita mulai. Untuk huruf alif itu tidak dilambangkan. Itu nanti alif tergantung harokatnya. Kalau misalnya harokat fathah, maka berbunyi A. Kalau harokatnya kasroh, berbunyi I. Harokatnya domah, berbunyi U. Jadi nanti tergantung harokat alif itu. Kalau hanya alif saja tanpa harokat, itu tidak dilambangkan. Itu nanti sama dengan hamzah. Hamzah juga seperti itu. Nanti cuman untuk membedakan kalau itu hamzah dan alif, nanti kita bedakan sedikit, tapi pengucapannya sama. Oke, langsung ke huruf ba. Ba itu dilambangkan dengan huruf B. Huruf ta itu dilambangkan huruf T. Huruf sa itu dilambangkan dengan huruf TS. Ejaan lama itu pakai TS, sedangkan ejaan baru itu pakai S titik atas. Cuman karena kita masih dasar, untuk membedakan, untuk mengetahui perbedaannya, yaitu pakai TS ya, kita menggunakan TS. Nanti jika menggunakan S atau S titik atas, S titik bawah, nanti untuk mengingatnya agak kesusahan. Jadi kita menggunakan TS. Sa sesuai dengan penulisan huruf sa-nya juga pakai TS, A, koma atas sa. Oke, huruf jim itu dilambangkan dengan huruf J. Huruf H dilambangkan dengan huruf H titik bawah atau dicoret di bawah. Umumnya H titik bawah. Itu kenapa kok ada H titik bawah? Karena nanti untuk membedakan dengan huruf H. Kalau H tidak ada tanda yang lainnya, dia hanya huruf H saja. Kalau H itu pakai H titik bawah atau H coret bawah. Kalau Kho itu memakai KH, dilambangkan dengan, kalau kita mau nulis Kho dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin itu pakai KH dulu, Kho. Dal itu menggunakan huruf D. Lanjut ke yang berikutnya, huruf zal itu DZ, ejaan lama DZ, ejaan baru Z titik atas. Untuk huruf ro itu dilambangkan dengan huruf R. Huruf za atau zain itu dilambangkan dengan huruf Z. Z-nya Z saja, tidak ada tanda yang lain, tidak ada titiknya. Jadi huruf Z saja untuk za. Sin itu dilambangkan dengan huruf S. Shin, karena penulisan huruf shin itu juga pakai SY, maka lambangnya juga SY. Kalau penulisan ada tulisan SY, itu berarti kalau Arabnya itu menggunakan huruf shin. Jadi nanti membacanya, mahrojnya harus sesuai dengan huruf aslinya. Jadi misalnya sh, shi, shu. Terus huruf short
dilambangkan dengan huruf SH atau S titik bawah. Terus huruf dot itu dilambangkan huruf DH atau D titik bawah. Huruf to itu dilambangkan huruf TH. Maaf, itu di punya Butasim itu kurang huruf TH. Nah, atau itu TH itu ejaan yang lama, ejaan baru pakai T titik bawah. Nah, tapi kita untuk pakai TH ya, untuk biar paham dulu, pakai ejaan yang lama dulu. TH pakai TH, kayak kitun, karena toknya tasydid berarti TH-nya double, TH TH kitun. Nanti kita bahas di contoh soal. Zo itu pakai ZH atau Z titik bawah. Kita menggunakan yang ZH ya, zo. Misalnya contohnya zolim. Terus ain itu pakai tanda apostrof. Ain itu pakai tanda apostrof, koma di atas. Terus kemudian ghain. Ghain itu menggunakan huruf GH. Ejaan lamanya, ejaan barunya G, huruf G saja. Huruf fa itu menggunakan huruf F. Huruf qaf itu menggunakan huruf Q. Huruf kaf itu menggunakan huruf L. Terus huruf mim itu menggunakan M. Huruf non menggunakan huruf N. Huruf wawu menggunakan huruf W. Huruf H menggunakan huruf H. Nah, ini tadi yang membedakan antara H dengan H. Nek H itu H titik bawah atau coret bawah. Kalau H, H saja. Terus yang berikutnya adalah lam alif. Itu dalam penulisannya Butasim salah ya, ibu nulisnya filamal, kebalik itu. Lam alif itu pengaruh komputer yang merubah sendiri, maaf. Itu lam alif bacanya ya, terdiri dari lam dan alif. Jadi sebenarnya itu lam alif itu adalah huruf yang gabungan antara lam dan alif. Tapi kalau 30 huruf kan lam alif masuk ya, 30 huruf hijaiyah, jadi ibu cantumkan. Nah, itu lam alif itu sebenarnya untuk lam alif sendiri tidak ada lambangnya, karena lam alif itu terdiri dari huruf lam dan alif yang digabungkan. Jadi nanti ketika lam alifnya ada tanda bacanya fathah, kasroh, doma, fathah, tanwin, itu nanti menyesuaikan dengan tanda bacanya. Tapi depannya pakai L karena dia lam ya. Lam itu dilambangkan dengan huruf L. Jadi misalnya lam alif fathah, jadi la kan panjang. Lam fathah kan la. Ketemu alif fathah ketemu alif panjang, jadi la ilaha illallah. Atau naik kasroh ya li la itu ya. Terus hamzah seperti alif, tergantung tanda bacanya. Tadi sebenarnya tidak dilambangkan, hanya untuk nanti membedakan itu pakai coret di atas, tapi bukan koma di atas ya, bukan apostrof ya, hanya coret saja. Tapi sebenarnya itu juga tidak semua penulisan pakai coret di atas, karena hamzah itu seperti alif. Oke, huruf ya itu dilambangkan dengan huruf Z. Itu jika fathah, kasroh, domah, fathah, tanwin, kasroh, tanwin, domah, tanwin, nah itu, atau tasydid itu pakai y. Semuanya dilambangkan pakai y, kecuali sukun. Ya sukun itu menghasilkan bunyi i. Seperti wawu juga seperti itu. Wawu yang huruf ke-26, wawu itu wawu sukun menghasilkan bunyi u. Jadi bukan w tapi u. Ya sukun, wawu sukun menghasilkan bunyi u. Wawu sukun menghasilkan bunyi u, ya sukun menghasilkan bunyi i. Ingat ya, diingat-ingat.
Jadi nanti kalau ya sukun jangan z. Misalnya filun, jangan fa kasroh fi, fi, ya sukun y, itu jangan, tapi y sukun itu adalah i, jadi i nya panjang, filun, seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya kita latihan bab hewan. Nah, yang contoh nomor 1 kita langsung penerapan transliterasi huruf hijaiyah. Nah, kalau ada soal tulisan Arab dari kata kitun, yang benar adalah kitun itu kan kucing ya. Nah, berarti kan ki itu pakai huruf qaf, i itu tanda baca kasroh, jadi qaf kasroh. th itu to, th itu pakai to. Nah, karena tasdid toknya, jadi th-nya double, th. Domah tanwin itu menghasilkan bunyi un, jadi kitun. Jawabannya adalah B. Nah, yang A itu kirdun, yang C itu batun. Kirdun itu adalah monyet, batun itu adalah bebek. Yang kedua, gambar di samping bahasa Arabnya gambar unta. Apa bahasa Arab unta? Ya, betul, jamalun. Yang B, kalau filun itu adalah gajah, kalbun itu anjing. Yang nomor 3, kitun artinya jelas ya, kitty, Hello Kitty. Itu apa itu? Hello Kitty itu kartun kucing. Jadi jawabannya adalah A, kucing. Yang B itu kalau monyet itu kirtun, yang C itu anjing itu kalbun. Oke, nomor 4, arti dari bakorotun itu adalah ditunjukkan pada gambar Baqarah, Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat sapi betina. Berarti bakorotun adalah hewannya adalah sapi. Yang B itu kucing, yang C itu lebah. Nomor 5, bahasa Arabnya burung adalah, kalau kalian agak lupa, ingat surat Al-Fil. Toiron ababil, burung ababil. Berarti toirun, bahasa Arabnya burung adalah toirun. B, samakon itu adalah ikan, kirtun adalah monyet. Oke, yang berikutnya bahasa Arabnya dari hewan singa apa? Singa adalah asadun. Ada pahlawan Islam atau sahabat Rasulullah yang dijuluki singa padang pasir. Tuh, Asadul Mujahidin. Terus yang B, kambing itu ghanamun. Yang nomor 2, yang berikutnya asadun itu tulisan itu dibaca asadun, alif fathah menghasilkan bunyi a. Terus sin fathah, sin kan s, berarti a terus s, sinnya karena fathah menghasilkan bunyi a, jadi a terus sa. Nah, habis itu huruf dal, dal itu dilambangkan dengan huruf d, domah tanwin menghasilkan bunyi un, jadi itu bacanya adalah asadun. Yang B itu adalah dibaca qitun, penulisannya qaf itu dilambangkan huruf ki, kalian tulis ki, kasroh itu i, jadi ki sama i. Terus to, huruf to itu th, nah, kalian tulis th. Terus ada tasdidnya, berarti itu double th-nya, mendobelkan huruf kan, fungsinya tasdid, berarti th. Domah tanwin un, jadi kitun. Oke, lanjut. Berikutnya, hai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.
sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, itu ada dalam surat, kata-kata itu ada dalam surat An-Naml. An-Naml surat ke-27 ayat 18. Situ kan menceritakan tentang semut-semut ya. Nah, semut-semut diminta untuk masuk ke dalam sarangnya agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Terus yang jadi pertanyaan adalah bahasa Arabnya semut. Itu bahasa Arabnya semut itu apa? Nah, itu bisa dilihat dari, kalau kalian lupa, kalau kalian kan tinggal langsung tulis ya namlun, tapi ini kalau lupa itu kan ada Quran surat An-Naml, berarti kata An-Naml, An-Naml kan juga artinya semut ya, surat semut. Nah, itu dari kata naml, namlun. Nah, ayatnya kan An-Naml, berarti kan hewannya namlun. Oke, yang keempat, itu disajikan ayat ya, yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui ini tentang surat yang ada kata laba-labanya. Nah, suratnya itu surat Al-Ankabut, diambil dari surat Al-Ankabut, surat yang artinya laba-laba. Nah, surat yang memiliki arti laba-laba adalah Al-Ankabut. Kalau hewannya, hewan laba-laba sendiri bahasa Arabnya adalah Ankabutun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tabel. Di situ diminta untuk mengisi tabel. Nah, Al-Baqarah itu urutan surat keberapa titik-titiknya itu? Ya, betul, surat kedua. Terus yang nomor 2, surat yang artinya lebah, surat yang ke-16 itu surat apa? Surat An-Nahl. Terus yang ketiga, surat An-Naml, surat ke-27 atau Namlun itu memiliki arti apa? Namlun, nam, semut, namlun. Nah, Al-Ankabut, surat ke-29 yang artinya laba-laba. Bahasa Arabnya apa? Dari kata Al-Ankabut itu dari kata Ankabutun. Jadi hewannya adalah Ankabutun. Ingat, apostrof, tanda apostrof itu menunjukkan adalah huruf Ain. Jadi penulisannya Ankabutun pakai huruf Ain, pengucapannya juga pakai huruf Ain. An. Terus Al-Fil itu 105, surat ke 105 artinya, yang artinya adalah gajah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalian diminta untuk memberi silang pada huruf A, B, atau C dari jawaban yang benar. 2 tambah 3 3 tambah 2, maaf, 3 itu angka 3, 3 tambah 2 berapa? 5. Jawabannya adalah C. Sekarang yang nomor 2, urutkan bilangan itu kan angka 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 5, 6, 7 berarti, karena yang belakang adalah 8, 9, 10. Nah, tulisan angka 5, 6, 7 yang mana? Ya, betul, yang B. Nomor 30, nah nomor 3, 8 dikurangi 6, 8 kurangi 6 berapa? Coba dihitung. 8 kurangi 6, jawabannya adalah 2. 2 itu angka Arabnya yang mana? Bentuk angka 2, A, B, atau C? Ya, betul, yang B, karena yang A itu angka 7, yang C itu angka 3. 2 kali 2, 2 kali 2 berarti seperti halnya 2 tambah 2, berarti jawabannya adalah 4. Tuh ya. Yang angka 4 adalah yang A. B
B itu angka 6, C angka 9. Nomor 5. 5 tambah 4. Berapa 5 tambah 4? Ya, betul. Jawabannya adalah 9. Yang A, yang B itu 8, yang C itu. Nah, ketika tadarus pagi, Bu Taslim meminta anak-anak membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. 255 itu tentang ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tulisan angka Arab 255 adalah, silakan kalian tulis, cari angka 2, 1, 2, angka Arab 2, terus angka Arab 5 dan 5 kayak apa. Nah, 5 dan 5 kayak angka 0 ya, tapi mengerucut di atas, terus yang bawahnya melebar. Terus angka 4 itu yang kayak angka 3 kebalik, yang kayak angka 8 itu angka 4. Terus 3 itu yang kayak W menghadap ke atas, terus ada yang turun ke bawah. Terus 6, kalian cari angka 6 kayak layar dulu, terus turunkan, ditulis layarnya dulu terus turun. 2 hampir mirip kayak 6 tapi kebalikannya, layar juga turun tapi menghadapnya berbeda. Silakan kalian lihat di buku rangkuman, di modul rangkuman yang pernah Ibu bagi itu ya. Nomor 8, nomor 8, 4 itu angka 4 ya, bentuk angka Arab dari 4. Terus urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita cari yang besar mana, itu antara 2, 6, 3, 9. Jadi 9, 6, 3, 2. Terus nomor 10, angka Arab dalam kotak itu 1349 atau 1340. Ya, kita latihan soal. Kemarin tugasnya itu kan pernah Ibu kasih tugas di luring, itu adalah menulis huruf Arab sambung dan Arab lepas. Nomor 1 untuk surat Al-Baqarah itu yang artinya sapi betina, nama hewannya Baqarotun. Tulisan kalau Arab sambungnya adalah, yang bisa disambung adalah ba ke kof, kof dengan ro. Ba nyambung ke kof, kof nyambung ke ro. Nah, ro dengan tak tidak bisa sambung. Ro itu termasuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi ketika dipisah berarti terdiri dari 4 huruf antara ba, kof, ro, tak. Nah, taknya itu bulat karena di akhir, dan huruf sebelumnya adalah huruf ro, karena ro kan tidak bisa sambung, jadi taknya pakai tak marbutoh. Terus yang kedua surat An-Nahl. An-Nahl itu hanya coret di bawah ya, titik bawah. An-Nahl surat ke-16 yang artinya lebah. Nah, nek disambung itu nun dengan hak sambung, hak dengan lam sambung. Itu ya. Nahlun itu kalau dipisah terdiri dari huruf nun fathah, hak sukun, lam dhammah tanwin. Nahlun. Yang ketiga surat An-Naml surat ke-27 yang artinya semut. Itu nyambung ya, nun dengan mim sambung, mim dengan lam sambung. Disambung semua. Namlun itu. Terus terdiri dari 3 huruf yaitu nun fathah, mim sukun, lam dhammah tanwin. Yang keempat Al-Ankabut surat ke-29 yang artinya laba-laba. Penulisannya adalah yang sambung itu ain sambung dengan nun, nun sambung dengan kaf, kaf sambung dengan ba, ba sambung dengan wawu, wawu tidak sambung dengan ta. Karena wawu adalah termasuk huruf yang pisah, yang tidak bisa disambung karena ada wawunya, taknya. Oke. Jadi itu ketika dipisah menjadi
1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6 huruf, yaitu ain fathah, nun sukun, kaf fathah, ba domah, wawu sukun, ta domah tanwin. Alfil surat ke 105. Sekarang alfil surat ke 105 yang artinya gajah. Fa dengan ya sambung, ya dengan lam sambung. Jadi ketika dipisah, oh itu kebalik Bu Tasnim. Ya, kebalik ya, yang nomor 5 salah. Fa-nya dulu. Maaf belum Ibu betulkan. Fa-nya dulu, fa-nya di depan. Itu yang nomor 5 salah ya, jangan dicontoh. Yang betul adalah fa-nya dulu, fa kasroh, ya sukun, lam domah tanwin. Itu yang